Tawuran dua kelompok warga kembali pecah di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aksi saling serang menggunakan batu, petasan, dan senjata tajam membuat sejumlah lapak pedagang terbakar. Dari Tangerang, Banten, polisi mengamankan 15 siswa terkait penganiayaan pelajar yang ditemukan tewas di Muara Kali Adem. Aksi tawuran antar dua kelompok warga kembali pecah di depan Pasar Gili-Gili, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kedua kelompok terlibat saling serang menggunakan batu dan petasan. Sejumlah pelaku bahkan nekat membawa senjata tajam berukuran besar untuk melukai lawan. Aksi tawuran ini bukan yang pertama, melainkan sudah terjadi 3 kali dalam 2 hari terakhir. Akibatnya 2 lapak pedagang di pasar tersebut ludes terbakar. Para pedagang mengaku resah karena tawuran tak hanya mengancam keselamatan, namun juga merusak dan membakar lapak dagangan mereka. Kalau warga kita nggak lihat sih Pak terlalu banyak gitu, nggak tahu dari mana. Pokoknya pakai bab semua. Kalau kejadian kayak gini nanti ada susulan lagi, apa dari pihak sini nanti dendam akan nyerang lagi, dari pihak sana gimana, jadi nggak bakalan kelar kalau nggak ditindak. Aksi tawuran baru berhasil dibubarkan setelah petugas kepolisian datang ke lokasi dan melepaskan gas air mata. Hingga kini polisi masih melakukan penyisiran untuk menangkap para pelaku yang meresahkan warga dan pedagang. Ada mayat. Sementara aparat Polresta Tangerang melakukan penyelidikan pasca penemuan jasad remaja berseragam SMA di Muara Kali Adem, Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten yang menggegerkan warga. Korban yang berusia 16 tahun merupakan salah satu peserta tawuran antar kelompok pelajar. Sebelum ditemukan tewas, korban dan kelompoknya terlibat tawuran pada 7 April lalu di Kecamatan Sukadiri. Meski sempat melarikan diri ke arah muara, korban yang mengalami luka serius akhirnya meninggal dunia. Jasad korban baru ditemukan 2 hari kemudian setelah terbawa arus. Polisi telah mengamankan 15 pelajar yang terlibat dalam penganiayaan ini. Korban pada saat itu terjatuh dari sepeda motor dan tidak dapat melarikan diri. Dan pada saat itulah para terduga pelaku melakukan kekerasan secara bersama-sama. Berupa pemukulan, penendangan, dan pembacokan. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri ke arah kali, namun diduga meninggal dunia akibat luka yang dialami. Dari para pelaku, polisi menyita senjata tajam jenis celurit dan sepeda motor milik korban. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hingga 15 tahun penjara. Dari Lumajang, Jawa Timur, polisi berhasil mengamankan 10 terduga pelaku pengeroyokan kepala desa Pakel di Kecamatan Gucialit, Lumajang. Para terduga pelaku diamankan di sejumlah lokasi berbeda dan sebagian menyerahkan diri ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, motif pengeroyokan diduga dipicu rasa sakit hati atas ucapan korban saat mengikuti acara pengajian beberapa hari sebelum kejadian. Aksi pengeroyokan terjadi di rumah korban dan terekam kamera CCTV. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa seluruh terduga pelaku. Terduga pelaku, kemudian ada juga saksi dan korban sendiri mengikuti acara pengajian di Kecamatan Trenoyoso. Nah, pada saat itu Pak Kepala Desa diperhatikan, diamati oleh beberapa jemaah itu mengeluarkan suara dengan intonasi yang agak keras, mungkin ada kalimat-kalimat yang dirasa menyinggung perasaan beberapa orang. Para pelaku dijerat pasal pengeroyokan dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.